Nah, ini soal yang pertama. Ini kayaknya sih gampang lah ya kalau soal yang kayak gini mah. Nah, kita coba aja kita kerjain. Mana dia? Kita kerjain sekilas saja ya, Nancy ya. Nah, ada titik A dan titik B, vektor C merupakan vektor dari A ke B. Nyatakan vektor satuan dari C. Nah, sekarang jadi vektor C sama dengan apa? Sama dengan A kurang B atau B kurang A? B kurang A, Bu. 685 dikurangi 340. Berarti sama dengan vektor C-nya sama dengan 3AX tambah 4AY tambah 5AZ. Masalahnya bukan ini yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah vektor satuan dari vektor C. Berarti vektor satuan dari vektor C berarti adalah apa? Saya beri notasi AC. Vektor C dibagi dengan magnitud vektor C. Berarti adalah 3AX plus 4AY plus 5AZ dibagi dengan akar dari 9 tambah 16 tambah 25. Kalau kamu hitung, kamu nanti akan dapat angkanya seperti nomor 1. Itu pasti bisa lah ya. Ya enggak? Bisa. Nah sekarang clear lagi. Sekarang kita lihat soal nomor 2. Sekarang kalau kita lihat soal nomor 2, pertanyaannya adalah ada vektor dari A ke B, terus nyatakan vektor C dalam sistem koordinat silinder. Gimana itu? Nah, sekarang kalau ada soal seperti ini, Bu, saya pakai transformasi, Bu. Jadi saya cari dulu, misalkan saya cari dulu, Bu, vektor C, berarti sama dengan 345 dikurangi 000, berarti sama dengan 3AX tambah 4AY tambah 5AZ. Itu saya transformasi. Jadi saya cari nanti C0 berapa. Seperti itu. Berarti adalah C0 adalah 3AX dot arrow tambah 4AY dot arrow. Nah, ini sama dengan 3. AX dot arrow adalah apa? AX dot arrow adalah cos V ditambah 4 sin V. Nah, yang kayak gini bisa nggak? Bisa. Tapi ada cara yang lebih cepatnya. Cara yang lebih cepat yang kayak gimana? Cara lebih cepatnya digambar. Jadi kalau misalnya kita gambar, sumbu Y, sumbu X, sumbu Z, X, Y. 3, berarti dia ke sini, pergi ke depan, terus sejauh 3, terus pergi ke samping sejauh 4, tuh, wah, 3, 4, terus dia ke atas sejauh 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah titik A, ini adalah titik B. Vektornya adalah yang ini, dari A ke B. Nah, sekarang kita lihat. 3AX tambah 4AY tambah 5AZ, pada dasarnya 3AX itu adalah dari sini pergi ke depan, gitu kan ya. Tambah 4AY pergi ke samping,
tambah 5AZ pergi ke atas. Itu kalau silinder, salah kartesian. Tapi kalau pakai silinder gimana? Pada dasarnya dari A ke B ini bisa kita katakan sebagai penjumlahan. Dari A kita keluar dari sumbu Z. Terus habis itu dari sini kita naik ke atas. Nah, yang ungu ini arahnya adalah apa? Kalau arah keluar adalah arrow. Panjangnya berapa ini? Ini 3, ini 4. Panjangnya berarti adalah 5. Terus ditambah yang orange itu adalah apa? Yang orange itu adalah ke arah atas, berarti adalah AZ. Panjangnya berapa? Panjangnya adalah 5. Jadi ini adalah 5 arrow tambah 5 AZ. Kalau saya pengen pakai cara yang transformasi ini bisa. Tapi harus hati-hati. Si cos V-nya itu, si nilai V-nya berapa? Kalau di sini V-nya berarti, oh gampang. Berarti si V yang ini, V ini adalah sudut yang ini. Kamu cari. Berarti ini adalah 53 derajat. Bisa ngitung, tapi kan lama. Enakan digambar. Gitu ya. Nah, itu soal nomor 2. Sekarang, dibersihin lagi. Kita lihat soal nomor 3. Nah, ada vektor A, titik pangkalnya sekian, vektor B, titik pangkalnya sekian, gambar lagi. Berarti kalau misalnya saya gambarkan, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Nah, titik A ada di mana nih? 1,90 derajat, 0 itu titik A-nya ada di mana? Titik A ada di sini. Ini adalah titik A. Ini panjangnya 1, sudutnya adalah 90 derajat, V-nya. Sudut 0 itu kan dari, ada V sama dengan 0 kan adalah sumbu X, jadi bergerak. Nah, ini adalah sudut 90 derajat. Nah, Z-nya 0 berarti dia ada di kertas ini. Titik B ada di mana? Titik B berarti jari-jarinya 2, sudutnya 180 derajat, berarti ini adalah titik B. Ini adalah titik B. Nah, sekarang untuk vektor satuan di arah AR, untuk titik A arahnya kemana? Arahnya adalah ke atas. Karena AR itu adalah keluar dari sumbu Z. Untuk B adalah arahnya ke samping sini. Ini untuk yang, bukan AR, ketang salah arrow. Ini untuk yang arrow. Nah, untuk yang V, di titik A, vektor satuan AV kemana? Arahnya yang biru ini. Titik B arahnya ke sini. Nah, ini adalah AV. Ini adalah AV. Untuk yang Z, arahnya untuk titik A sama B pasti ke atas. Nah, sekarang dikatakan acuannya adalah vektor A. Artinya, yang ada di B ini harus diubah ngikutin vektor A. Jadi sekarang kita lihat. B bilang, saya punya 1 arrow. 1 arrow dia, kalau mengikuti acuan dari vektor A, 1 arrow ini sama vektor A itu sama dengan 1 AV. Kan arah yang arrow ini kan untuk vektor A dibilangnya arah AV. Terus saya punya 2 AV, kata B. 2 AV itu, kata si A, 2 AV itu sama dengan minus 2 arrow di saya.
terus yang 3AZ sama. Jadi kalau kita susun, vektor A-nya tetap, vektor A-nya karena di acuan berarti adalah 3 ARO tambah 2 AV kurang 1 AZ. Vektor B-nya berarti sekarang dia menjadi minus 2 ARO tambah 1 AV kurang 3 AZ. Ini ditambahkan. Berarti vektor C sama dengan 1 ARO tambah 3 AV tambah, kurang 4 AZ. Soal nomor 3. Dan sih bisa nggak ngerjain soal nomor 3? Untuk yang kemarin belum, Bu, karena bingung yang pakai derajat itu, Bu. Titik pangkalnya. Oh, sekarang udah kebayang. Jadi ini kan adalah, ini kan sebenarnya sistem koordinat silinder. Ini rho, ini V, ini Z. Jadi kalau misalnya untuk sistem koordinat silinder, untuk sistem koordinat kartesian, kan dia itu kan X, Y, Z. Kalau untuk silinder, rho, V, Z. Berarti ini adalah sudut. Kalau untuk bola, R, theta, V. Jadi kalau misalkan ada angka seperti ini. 2,0,0. Berarti ini adalah apa? Kartesian. Kalau angkanya seperti ini, 2,0 derajat, 0. Berarti ini adalah apa? Silinder. Kalau ada angkanya seperti ini, 2,0 derajat, 0 derajat. Berarti ini adalah apa? Koordinatnya apa? Bola. Itu. Gitu ya? Harus ingat. Jadi mungkin ini kenapa kok derajat? Ingat ini adalah berarti sistem koordinat silinder. Jelas? Jelas, Bu. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Nah, ini masih sama yang tadi. Ditanyakannya sekarang adalah A dot B. Berarti sekarang gambar lagi. Kalau ini sumbu X, sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi kalau misalnya ada sistem koordinat, sumbu-sumbunya harus kita gambarin dulu. Yaitu bergeraknya seperti itu sudut V. Kita lihat titik 1,90,0. Berarti titiknya ada di sini lagi tadi nih, titik A. Terus ada 2, 180 itu berarti ini adalah titik yang ini tadi nih, titik B. Tadi harusnya nggak usah kita hapus ya. Nah, terus habis itu di titik A, arrow arahnya ke atas. Titik B ke samping, ini arrow. Ini arrow. Terus di titik A, AV arahnya ke samping. Ini AV. Ini AV. Ini AV. Ini AV. Nah, sekarang patokannya masih vektor A. Berarti yang vektor B yang diubah. Tadi pada mirip banget ya. Ya udah. Jadi vektor B sama dengan, saya punya satu arrow. Atau enggak sekarang soalnya diganti. Soal berikutnya. Soalnya diganti. Patokannya adalah vektor acuannya adalah vektor B misalkan. Kalau acuannya adalah vektor B, berarti yang kita ganti adalah vektor A. Biar beda lah. Nah, vektor A sama dengan berapa? A bilang, saya punya 3 arrow, kata A. 3 arrow kamu, kata si B adalah serasa minus 3 AV buat saya. Terus si A bilang, saya juga punya 2 AV nih. 2 AV kamu,
kata si B adalah 2 aro bagi saya, kurang 1 AZ. Nah, sekarang vektor B-nya tetap, kan dia jadi acuan. Jadi adalah 1 aro tambah 2 AV kurang 3 AZ. Ditanyakan adalah A dot B. Berarti adalah 1 aro ketemu dengan 1 aro. Jadi adalah 1 kali 2 tambah 2 kali min 3 tambah min 1 dikali min 3. Berarti sama dengan 2 kurangi 6 tambah 3. Nomor 4. Cepet ya? Gampang nggak? Ya, Bu. Nah, sekarang kita lihat soal berikutnya. Soal nomor 5. Mana sih soal nomor? Nah, ditanyakan soal nomor 5. Setiap kotak ini panjangnya adalah 1 sisi dan disuruh cari vektor DL pada lintasan berikut. Nah, sekarang pertanyaan pertama nih, kalau ada soal seperti ini. Kalau lintasannya melingkar-melingkar seperti ini, nggak mungkin pakai kartesian kan ya? Berarti sekarang vektor DL-nya bisa pakai bola atau silinder. Untuk yang vektor DL yang silinder, berarti adalah apa ya? D rho aro tambah rho dv AV tambah DZ AZ. Kalau vektor DL untuk yang bola sama dengan DRAR tambah RD theta A theta tambah R sin theta dV AV. Nah, sekarang kita lihat. Ini tuh adalah sumbu X, sumbu Y, berarti kalau misalnya mau saya gambarin 3 dimensinya, ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, sekarang kita perhatikan. Berarti pergerakan ini berarti dia tuh dari sumbu X negatif kan ya? Berarti di sini ada, saya terusin, ada sumbu X negatif nih. Jadi pergerakannya adalah dari X negatif, dari sumbu X negatif ke sumbu negatif, jadi pergerakannya seperti ini. Gambarnya rada-rada jelek sih, tapi pergerakannya seperti ini. Ini adalah vektor DL-nya. Kebayang nggak? Nah, sekarang kita lihat. Kalau putarannya seperti ini, berarti ini arahnya ada di arah AV. Kalau putaran berputar sepanjang di bidang Z konstan, ini kan bidang Z konstan kan ya, berarti putarannya ke AV. Terus mungkin ada nanya, Bu, kalau yang A theta putarannya gimana? Kalau yang A theta itu putarannya itu mengacu dari sumbu Z. Maksudnya, nah kalau kayak gini nih dari sumbu Z, berarti ini ada theta. Nah, kalau arah AV, ya enakan kita pakai sistem koordinat silinder. Berarti yang ini DL-nya pada dasarnya sama dengan apa? Sama dengan rho dV AV. Nah, sekarang si rho-nya berapa? Rho-nya adalah 2. 2 ini kan jari-jarinya 2. Kan satu kotak ini adalah 1. Setiap kotak ini menyatakan panjangnya 1. Berarti ini jari-jarinya 2. dV-nya itu kan adalah sudut bukaan. Sudut bukaannya berapa? Sudut bukaannya adalah
V per 3. Ya enggak? Kan dari sini ke sini sudutnya adalah V per 3. Positif. Nah, ini berarti dari X positif bergerak ke sumbu. Nah, kalau kita lihat, berarti harusnya ini adalah pergerakan AV dari X positif ke Y positif. Ini berarti kebalikan, berarti di sini harus ada minusnya. Berarti vektor ini dinyatakan dengan minus 2V per 3 AV. Gitu aja loh. Gampang ya? Nah, itu soal nomor 5. Nah, sekarang soal nomor 6. Nah, sekarang soal nomor 6 kayaknya mirip ya. Ini adalah sumbu X dan sumbu Z. Berarti panah DL ini bukan ungu ini, bukan. Jadi kalau ini sekarang saya hapus. Ini saya hapus. Ini juga saya hapus dulu. Ini saya hapus, ini saya hapus. Ini saya hapus. Nah, panah DL ini adalah, kita lihat pergerakan dari sumbu Z ke sumbu X. Ya enggak? Jadi kalau saya gambarin pergerakannya adalah yang ini nih, yang hijau ini. Bukan dari sumbu Z banget, tapi dari sini. Ini nih DL-nya. Nah, ini garis. Ini DL-nya. Berarti si DL ini adalah pergerakan searah dengan, kalau dari sumbu Z itu pergerakannya dari sumbu Z atau ke sumbu Z, pasti dia tuh adalah bagian yang A theta. Nah, sekarang R D theta, jari-jarinya berapa ini? Ini jari-jarinya adalah 4. Nah, sekarang sudut ini berapa nih sudut bukaannya? V per 3. Dan kita cek positif atau negatif. Oh iya, dia dari sumbu Z. Kalau dari sumbu Z ke bawah, berarti positif. Berarti dia adalah 4V per 3 A theta. Selesai deh soal nomor 6. Nah, sekarang lanjut ke soal terakhir. Soal terakhir. Belum terakhir, Deng. Belum terakhir. Nah, ini berarti saya bersihin dulu. Sekarang kita lihat. Ditanyakan berapa arrow dot A theta. Padahal yang kita punya itu adalah, yang kita kemarin kita ngomongin dot product, yang kita punya itu adalah kalau sistem koordinat kartesian diubah ke silinder, kita punya data AY dot arrow, terus AX dot A theta, terus kita punya data AX dot AV sama AY dot AV. Terus kalau kita belajar dari sistem koordinat kartesian, kita transformasikan ke sistem koordinat bola, maka data yang kita punya adalah berapa AX dot AR, AX dot A theta, sama AX dot
AV, terus kita punya data lagi AY.AR, AZ.AR, dan selanjutnya, gitu ya. Sedangkan yang di sini yang ditanyakan adalah arrow.atheta. Nggak ada ini. Artinya apa? Berarti kamu harus melakukan transformasi sistem koordinat. Misalkan, kalau kamu anggap kamu punya vektor A itu besarnya adalah 1 arrow. Dan si A ini kamu ubah ke dalam sistem koordinat kartesian. Berarti sekarang kamu harus mencari berapa A besar X. A besar X berarti adalah 1 arrow didot produkkan dengan AX. Gitu kan ya? Ini sama dengan apa? Sama dengan cos V. Terus kamu harus mencari A besar Y. A besar Y sama dengan apa? Berarti adalah 1 arrow didot produkkan dengan AY. Berarti sama dengan, saya suka lupa, saya lihat dulu deh contekan saya. Nah, arrow.AY. AX.arrow adalah cos V, AY.arrow adalah sin V nih ya. AY.arrow adalah sin V. Jadi kalau kita balik lagi ke salah. Kita balik lagi ke sini. Terus nah, berarti sekarang ini sama dengan sin V. S, SSS, SSS, SSS. Berarti ini sama dengan, kita mulai ini berarti sama dengan sin V. Sehingga si vektor A yang 1 arrow itu bisa kita nyatakan menjadi cos kok hilang ya? Iya Bu, tadi terputus sepertinya Ibu. Alah, ulang lagi deh. Gak apa-apa. Nah, jadi sekarang yang pasti, entar dulu. Entar dulu. Kenapa sih? Yang pasti sekarang tadi kita udah tahu bahwa si 1 arrow itu sama dengan cos V AX tambah sin V AY. Itu kan ya? Berarti sekarang arrow dot A theta sama dengan cos V AX tambah sin V AY didot produkkan dengan A theta sama dengan cos V AX dot A theta berapa? Kalau nggak hafal, lihat dulu slide-nya. Saya juga nggak hafal, suka lupa. Daripada salah, saya lihat dulu. Ntar dulu. AX dot A theta. Ntar dulu. Mana sih? Cos V. Berarti ini adalah
Tulis aja dulu deh AX.AY, salah. Dot A theta tambah sin V AY dot A theta. Nah ini kamu lihat nih. Lihat di mana? Nih, lihat di sini nih. Kita ada slide-nya. Di sistem koordinat bola. Ini transformasi nih. Kalau kita lihat, ternyata AX dot A theta, kamu pasti udah pernah lihat grafik tabel ini. Nah, AX dot A theta adalah cos theta cos V. AY dot A theta adalah cos theta sin V. Ingat ya, cos theta cos V, cos theta sin V. Jadi kalau misalnya kita balik lagi, ini saya munculin lagi, soalnya saya munculin lagi. Berarti adalah, ini tadi adalah cos V kali cos theta cos V tambah sin V kali cos theta sin V. Berarti kalau kita lihat, ini sama dengan apa? Cos theta dikalikan dengan cos kuadrat V tambah sinus kuadrat V. Ini besarnya sama dengan 1. Berarti arrow dot A theta sama dengan cos theta. Jadi kalau ada yang kayak gini-gini, ingat lakukan transformasi. Dan transformasi kita udah ada videonya lengkap. Nah, soal terakhir. Ini beneran terakhir nih. Nah, nyatakan vektor DS pada bidang yang berwarna merah. Sebenarnya ini soalnya mudah banget ya. Nah, tapi kadang-kadang kalian nggak teliti. Ya, nggak telitinya di mana? Biasanya kalau yang biasanya saya gambarkan di slide maupun di video, yang saya gambarkan kalau ini ada sumbu, ini ada sumbu ini. Nah, biasanya saya gambarkan ini itu adalah yang ini sumbu X, yang ini sumbu Y, ini adalah sumbu Z. Gitu kan ya? Tapi ini sekarang beda. Ini adalah sumbu X ini adalah sumbu Z. Berarti kalau kita lihat, berarti panjang yang ini berapa? Panjang yang ini berarti adalah DX. Panjang yang ini. Terus, panjang yang ini berapa? Kalau ini adalah DX, berarti panjang ini adalah apa? Adalah DY. Iya enggak? Karena yang ini adalah panjang DZ. Berarti vektor DS-nya sama dengan apa? Terus ke arah sana. Tegak lurus. Berarti AZ. Udah deh selesai. Kalau misalnya kamu bukan nyontek sih, ngelihat di slide. Oh, yang ini kotak yang merah ini langsung. Biasanya kan kalau misalnya kita based on acuan ini, kamu akan berpikir berarti ini adalah DX, DZ, AY. Nah, pasti salah karena lihat ini. Sumbu-sumbunya tuh udah saya ganti, saya putar. Nah, itu deh soal terakhir. Dan selesai deh kuis kita. Jelas? Susah atau gampang? Medium, Bu. Nah, berarti intinya kerjakan PR-nya lagi. Untuk latihan aja, kan udah tahu sekarang cara pengerjaannya. Nah, supaya nanti pada saat UTS nggak kaget.